channel kakak Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk Calistung SD dan SMP. Adik-adik, kali ini kakak ingin membahas untuk pelajaran matematika. Tapi sebelum kakak bahas untuk materi berikut ini, bantu channel kakak dengan klik like dan subscribe agar kakak selalu semangat memberikan pembahasan materi untuk adik-adik semua. Terima kasih untuk yang sudah klik like dan subscribe-nya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Yuk kita masuk ke pembahasan soal. Kali ini adik-adik kakak ingin membahas untuk matematika kelas 6 volume 1 yang ada di halaman 95. Adik-adik, sebelum kakak bahas untuk soal-soal ini, yuk like channel kakak dan subscribe juga yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dimudahkan, selalu diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan saat mengerjakan ulangan ataupun soal-soal matematika. Oke adik-adik ya, terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya. Oke adik-adik, kali ini kakak ingin membahas nih untuk nomor 1. Materi kelas 6 ini berkaitan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Adik-adik ya, kita baca dulu untuk nomor yang pertama. Sebuah kereta menempuh jarak 210 km dalam waktu 3 jam. Dan sebuah mobil menempuh jarak 160 km dalam waktu 2 jam. Oke, di sini ada kereta dan satunya lagi ada mobil. Adik-adik ya, kereta dan ada mobil. Kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahuinya. Nomor 1 bagian 1. Oke. Yang pertama kali kakak tulis untuk kereta menempuh jarak kecepatan, berarti jarak nih ya. Jarak. Oke, jaraknya 210 km. Waktunya kakak tulis sini waktu. Ini untuk kereta ya adik-adik ya, waktunya itu 3 jam. Oke. Lanjut adik-adik ya. Kalau nomor yang kedua, sebuah mobil menempuh jarak 160 mobil adik-adik ya. Ini jaraknya. Jaraknya 160 ya, kilometer. Sedangkan untuk waktunya, oke, waktunya itu cukup 2 jam. Oke, perhatikan adik-adik ya cara mengerjakannya. Nah, adik-adik sebelum kakak bahas nih adik-adik ya, kita buat sebuah segitiga. Cara mengerjakannya sebuah segitiga gini. Nah, sebuah segitiga ini ada J, ada juga K atau W. J-nya ini jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Nah, caranya ngerjain gimana? Kalau seandainya adik-adik yang ditanyakan adalah jarak, kita adik-adik ya, maka tutup jaraknya. Maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kalau yang ditanya waktu, tutup waktunya, maka cara mengerjakannya jarak dibagi kecepatan. Sama, kecepatannya yang ditanyakan, maka tutup kecepatannya, maka cara mengerjakannya atau rumusnya J dibagi W. Gitu adik-adik ya. Oke, di sini adik-adik perhatikan. Jawab. Adik-adik ya. Nah, yang ditanya di nomor pertama ini, bagian 1, berapakah kecepatan kereta dalam kilometer per jam? Kecepatan, maka kakak tulis dulu rumusnya. K sama dengan, rumusnya apa? Kalau ditutup K berarti J dibagi W. J dibagi W. J-nya berapa? Kita lihat sini. J-nya adalah 210. Dan W-nya, waktunya adalah 3 jam. Kita bagi adik-adik ya. 210 dibagi 3 sama dengan 70 km per jam. Kita adik-adik ya. Ini soal yang pertama. Kita selesai soal pertama bagian 1 ya adik-adik ya. Lanjut bagian 2-nya. Sama jawab. Oke, kita baca dulu. Berapakah kecepatan mobil dalam kilometer per jam? Yang ditanya apa nih? Kecepatan. Maka kakak tulis rumusnya. K sama dengan, kecepatan sama dengan, tutup K-nya. Rumusnya apa? J dibagi W ya. J dibagi W. Baru tutup. Oke, lanjut. Berarti sini J dibagi W. J-nya berapa sini? 160. Per W-nya berapa? W-nya waktu 2 jam. Maka 160 dibagi 2 sama dengan 80. Kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Oke adik-adik, ini nomor yang pertama. Baik adik-adik, kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Ayo lengkapi tabel di bawah ini dan bandingkan kecepatannya. Di sini ada kecepatan per jam, kecepatan per menit, kecepatan per detik untuk kereta ekspres, mobil balap, dan sepeda adik-adik ya. Nanti kita rubah nih masing-masing nih. Untuk satuannya sini 270, kita rubah satuannya masing-masing. Oke, adik-adik kakak telah menuliskan untuk masing-masing satuannya. Ini satuan jarak, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter nih adik-adik ya. Ini milimeter. Dan untuk satuannya
jam, menit, detik. Ya, kalau turun satu tangga itu kita kalikan dengan 10, tapi kalau naik kita bagi dengan 10. Selanjutnya untuk satuan waktu itu kalau seandainya turun itu dikali 60, kalau naik dibagi dengan 60. Adik-adik, kita langsung saja ke masing-masing soalnya. Perhatikan, di sini kereta ekspres 270 km. Dirubah kemana? Dirubah menjadi kecepatannya per menit. Caranya gini adik-adik ya. Kakak tulis dulu sini 270 km per jam. Tuh. Nah, dirubah menjadi apa? Kilometer menjadi kilometer per jam menjadi meter per menit ya adik-adik ya. Nanti dirubah menjadi meter per menit. Gitu adik-adik ya. Nah, kita lihat, perhatikan. Di sini 270 km, ini kan dirubah menjadi meter, maka turun berapa tangganya adik-adik? 1, 2, 3, turun 3, maka kita kali dengan 1000. Kita adik-adik ya, maka 270 dikali 1000 sama dengan 270.000. Adik-adik ya. Nah, dari jam ke menit, karena posisinya dia di bawah, dia ini kan di bawah nih jam sama menit, maka jadinya dibagi. Jadi dibagi 60. Kita adik-adik dicoret. 270 dibagi 6 sama dengan 4.500. Nah, kita adik-adik ya 4.500. Tapi perhatikan adik-adik, di sini kita lihat ya, untuk mobil balap itu dirubah ke kilometer. Maka nanti yang tadinya ini kan meter adik-adik ya, menjadi meter ya, meter per menit. Ini udah bener adik-adik ya, meter per menit. Tapi kita rubah adik-adik, kita rubah menjadi yang tadinya satuannya meter menjadi kilometer per menit gitu adik-adik ya, kilometer per menit. Nah adik-adik, karena dia posisinya nih meter dirubah ke kilometer, lihat di sini adik-adik ya, meter ke kilometer naik 1, 2, 3, maka dibagi ya 1000. Jadinya ini coret ya, kita coret aja. Jadi 45 dibagi 10 sama dengan 4,5 km. Ini jawabannya 4,5 adik-adik ya, 4,5 km. Berapa nanti per menit adik-adik ya, kilometer per menit. Oke, lanjut yang sekarang yang kecepatan per detik ini adik-adik. Caranya gini, sama adik-adik ya. Tadi kita udah dapat adik-adik ya, berapa tadi? 4.500 adik-adik ya. Tadi dapat hasilnya nih 4.500. Ini kan meter per menit ya adik-adik ya, meter per menit. Tapi perhatikan adik-adik, ini kita suruh dirubah menjadi meter per detik nih ya, meter per detik. Nah, kita adik-adik ya, meter per detik. Nah, caranya gini adik-adik. Perhatikan di sini kan 4.500 meter sama meter udah sama adik-adik ya. Tapi yang terubah ini satuan waktunya. Ini menit, ini detik adik-adik ya. Ini perhatikan sini. Ini menit ke detik. Seharusnya kalau turun itu kan dikali, karena posisinya di bawah. Ya, ini kan di bawah ini nih, di bawah nih. Sini di bawah, maka dibalik ya, dibalik aja, kita balik menjadi yang tadinya dikali menjadi dibagi gitu adik ya. Jadi 4.500 dibagi gitu, dibagi sama 60 ya, coret. Jadi 450 dibagi 6 itu sama dengan 75. Nah di sini berarti jawabannya 75 meter per detik, bisa adik-adik ya, meter per detik gitu. Oke, lanjut adik-adik ya. Kita lanjut yang mobil balap. Perhatikan di sini adik-adik, di sini 4 km. Oke. Nah, perhatikan. Di sini ini kilometer, ini juga kecepatan per jam. Ini hasilnya seharusnya adalah kilometer, juga sama. Kita samakan dengan ini. Berarti tidak ada yang dirubah adik-adik ya untuk satuan jaraknya. Ini kilometer sama kilometer, satuannya tetap. Nah, ini perhatikan, ini kilometer per menit. Nah, ini kilometer per menit yang ini adik ya. Ini kan kilometer per menit gitu. Jadi, kilometer per menit sama dengan kilometer per jam. Itu perhatikan, ini kilometer sama kilometer udah sama, 4 juga ya. Tapi ini menit, ini jam nih. Ini menit ke jam, adik-adik ya. Menit ke jam seharusnya dikali ya adik-adik. Menit ke jam ini seharusnya dibagi. Dari menit ke jam nih, perhatikan, seharusnya dibagi. Tapi karena posisinya dia di bawah nih, maka dirubah menjadi dikali. Jadi dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Itu 24 tambahin 0, jadi 240. Untuk satuannya adalah 240. Oke, ini bisa ditambahkan dengan kilometer. Nah, nanti kilometer per jam. Oke adik-adik, ini sudah sama ya, 4 juga sama 4 km. Selanjutnya ini kita rubah menjadi kecepatannya per detik adik-adik ya. Per detik caranya gini, ini kan 4 km per menit. Kita tulis dulu di sini 4 km per, di sininya satuannya menit, 4 km per menit. Oke, kita rubah menjadi meter per detik.
Tuh, meter per detik. Jadi perhatikan di sini kilometer ke meter. Adik-adik lihat sini ya. Kilometer ke meter itu turun 1, 2, 3. Berarti turun 3 tangga. Turun 3 tangga berarti dikali dengan 1000. Berarti 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Kita dikit ya. Tapi perhatikan di sini menit ke detik. Seharusnya nih dari menit ke detik kan dikali 60. Karena posisi dia di bawah nih. Kayak yang tadi. Maka dibagi 60. Coret. 400 dibagi 6. Hasilnya adalah 66,6 ya. 66,6 karena ini 6 terus adik-adik ya. Adik-adik bisa bulatkan menjadi 66,67 gitu adik-adik ya. Maka jawabannya di sini 66,67 kalau dibulatkan adik-adik ya. Ini meter per detik. Tuh, kita adik-adik. Oke, lanjut ya. Kita masuk yang ke sepeda. Sepeda itu kita suruh merubah dari satuan detik ke satuan menit. Ini 340 detik ya, meter per detik ya. Kakak tulis dulu sini 340 meter per detik. Nah, dirubah nih adik-adik nih. Di sini meter per detik menjadi meter per menit dulu adik ya. Nih, meter per menit, meter per menit. Oke. Nah, dari sini detik ke menit. Nah, detik ke menit itu kan seharusnya dibagi kalau naik ya, karena posisi ini kan di bawah nih. Ya, maka dikali jadi gini 340 dikali gitu. Dikali berapa? 60 sama dengan 20.400. Nah, adik-adik, ini kan udah dapat ya 20.400. Tetapi di sini yang lainnya dirubah ke kilometer. Setelah kamu dapat kayak gini. Tapi kan yang lainnya diminta dirubah ke kilometer. Maka yang tadinya meter dirubah ke kilometer gitu. Jadi berubah ke kilometer. Dari meter ke kilometer naik 1, 2, 3. Maka dibagi 1000. Kita dikit ini coret. Nah, ini 204 dibagi 10 sama dengan 20,4 km. Di sini jawabannya 20,4 km. Kita dik. Oke, lanjut ya. Yang sepeda ini dengan kecepatan per jam. Maka caranya tadi kan sudah dapat ya 20,4 ini kan kilometer adik-adik ya, masih tetap kilometer per, tapi ini kilometer berapa nih? Kilometer per menit. Tuh, kilometer per menit. Kita suruh merubah kemana? Menjadi kilometer tapi per jam. Oke, di sini kilometer sama kilometer udah sama adik-adik, maka adik-adik saja 20,4. Nah, dari menit ke jam seharusnya dibagi. Ya, menit ke jam seharusnya dibagi karena posisinya dia di bawah menit ke jam, maka dirubah menjadi dikali. Menit ke jam dikali dengan 60. Gitu. 20,4 dikali 60 sama dengan 1224. Maka jawabannya di sini adalah 1224 km. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk ke soal selanjutnya di soal nomor 3. Perhatikan adik-adik. Soalnya kakak baca terlebih dahulu. Sebuah mobil memerlukan waktu 4 menit pada kecepatan 48 km per jam untuk dapat melewati sebuah jalan terowongan. 1. Berapakah kecepatan mobil per menit? 2. Berapakah panjang terowongan dalam meter? Oke, kakak sudah menuliskan kembali untuk satuan waktunya dari jam ke menit, terus menit ke detik. Kalau seandainya turun dikali 60, kalau naik dibagi 60. Dan satuan jaraknya yaitu kilometer sampai dengan milimeter. Kalau turun dikali 10, kalau naik kita bagi dengan 10. Oke, lanjut adik-adik ya. Pertama-tama kakak tulis dulu untuk yang diketahuinya adik-adik ya. Diketahui. Oke, yang pertama adalah waktu. Waktunya 4 menit adik-adik ya. Waktunya ini 4 menit. Oke, terus apalagi? Kecepatannya 48 km per jam. Kecepatan dengan 48 km per jam. Oke, adik-adik ya. Oke, untuk dapat melewati sebuah jalan terowongan. Oke, yang di sini nomor 1, berapakah kecepatan mobil per menit? Nah, jadi nanti yang tadinya per jam, sekarang minta dirubah menjadi per menit. Caranya gini adik-adik ya. Caranya hampir sama seperti nomor 2. Jadi 48 itu kilometer ya per jam, minta dirubah kemana? Dirubah ke meter di sini adik-adik ya, meter per menit. Oke adik-adik ya.
Nah, perhatikan dari kilometer ke meter. Perhatikan di sini. Kilometer ke meter tadi dikali ya, diklik ya. Jadi dikali berapa nih? 1, 2, 3, turun 3. Berarti dikali 1000. Dikali dengan 1000. 48 dikali 1000 sama dengan 48.000 adik-adik ya. 48.000. Lihat di sini, jam ke menit. Nah, jam ke menit seharusnya dikali ya. Karena posisinya di bawah nih, jam sama menitnya. Maka dari yang awalnya dikali menjadi dibagi ya, kebalikannya gitu adik-adik ya. Jadi dibagi 60 gitu. Coret. Nah, 4.800 dibagi 6 sama dengan 800 meter per menit. Jadi jawabannya nomor 1 itu adalah 800 meter per menit. Kita dik-dik ya. Oke, yang bagian 2-nya. Berapakah panjang terowongan dalam meter? Oke, panjang terowongan dalam meter. Ini kan sudah meter dik-dik ya. Ini sudah meter nih. Nah, nomor 2 ini ingat rumusnya jarak waktu dan kecepatan. Kayak gini dik-dik ya. Kakak tulis kembali di sini. Yang ditanya apa ini? Panjang terowongan dalam meter. Berarti jarak adik-adik ya. Maka jarak sama dengan, kalau jarak ditutup, maka rumusnya apa adik-adik? K dikali W adik-adik ya. K dikali dengan W sama dengan kecepatannya berapa? Kecepatannya kita lihat di sini 48, tadi kita rubah menjadi 800. Ya, sudah menjadi 800 nih adik-adik ya. 800 dikali dengan W. W-nya itu waktunya berapa tadi? 4. Ya, sama dengan 800 dikali 4 sama dengan 3.200 meter. Oke, baik adik-adik. Ini tadi jawaban dari nomor 3 adik-adik ya. Kakak tulis di sini. Oke. Baik adik-adik, terima kasih telah menyimak untuk video kakak. Untuk yang ayo menghitung luas lingkaran ini akan kakak bahas kembali pada video selanjutnya ya. Karena ini berkaitan dengan bangun datar lingkaran, menghitung diameter atau menghitung jari-jari. Oke. Akhir kata kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.